Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-10 setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Pada minggu ke-10 setelah Trinitatis ini, kita diarahkan untuk melakukan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 18 ayat 1, Ukap Bahal Naum Muli. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 252 ayat 1, O Yesus Saidongani. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu hukum keempat dan maksudnya. Hukum keempat, ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, juga pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7.
Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 182 ayat 4, Tujolom o debataku. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Tuhan menghendaki kami menjalankan ibadah yang berkenan kepadamu, selaras ibadah formil dengan sikap dan perilaku kami sehari-hari. Namun terkadang kami hanya sibuk beribadah formal, sementara kami kurang peduli kepada sesama yang menderita. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 467 ayat 1, Asini Roham Hupuji. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 391 ayat 1, Sotung Ditulak.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sembari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 481 ayat 1, Godang Dope. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan sebagai nas khotbah pada kebaktian minggu hari ini yang tertulis dalam kitab Yesaya 58 ayat 9b sampai dengan 14. Saya akan bacakan, beginilah sabda Tuhan. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia.
apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita sebagai orang beragama atau warga gereja, kata ibadah atau beribadah bukanlah kata yang asing dalam pendengaran maupun pembicaraan kita. Namun seandainya muncul pertanyaan kepada kita, apakah yang dimaksud dengan ibadah? Mungkin ada yang menjawab bahwa ibadah itu merupakan ritual atau seremoni formal, di mana ada urutan acara yang tersusun rapih, yang diisi dengan nyanyian, doa, pembacaan atau pemberitaan firman, dan lain sebagainya. Seperti yang kita lakukan saat ini melalui ibadah online ini. Saya percaya bahwa kita bisa digolongkan orang yang rajin mengikuti ibadah, baik di gereja, di kantor, di rumah, atau di berbagai tempat yang pernah kita ikuti. Tetapi apakah ritual atau seremoni semata yang dimaksud oleh firman Tuhan dengan beribadah pada Naskotbah hari ini? Atau kalau kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah berkenan kepada Tuhan ibadah yang kita lakukan selama ini? Apa yang bisa menjadi indikator atau acuan untuk menilainya? Naskotbah atau firman ini disampaikan oleh penulis kitab Yesaya dikala umat Israel sudah kembali dari pembuangan Babel ke tanah Kanaan. Tuhan Allah memang telah mengampuni umat Israel dan tidak lagi mengingat-ingat semua dosa serta pelanggaran maupun kejahatan mereka di masa sebelum mereka mengalami pembuangan. Namun demikian Tuhan dengan tegas mengingatkan dan menegur bangsa itu supaya tidak lagi berbuat kejahatan yang sama di hadapannya. Kalau kita baca ayat sebelum Naskotbah ini, yakni dari ayat 2 sampai dengan ayat 5, dengan sangat jelas disebutkan bahwa ritual-ritual sebagaimana ada dalam agama umat Israel dijalankan dengan baik oleh mereka. Mereka datang mencari Tuhan setiap hari. Mereka yang mengetahui dan hafal dengan hukum-hukum agamanya. Mereka juga rajin menjalankan hari-hari raya keagamaannya. Bahkan mereka berpuasa menurut agamanya. Tetapi nyatanya semuanya itu tidaklah membuat mata Tuhan mengarah kepada mereka. Atau hati Tuhan justru tidak bersuka cita, tidak senang dan berkenan atas semua yang telah mereka lakukan itu. Tuhan malah memalingkan wajahnya, menutup telinganya serta meninggalkan mereka. Sebab di balik semua ritual ibadahnya, umat Israel melakukan apa yang jahat, apa yang keji, di mana mereka bertindak sewenang-wenang, menindas dan menimpakan kuk serta belenggu kepada kaum lemah dan kecil. Mereka mengabaikan dan menghina kaum miskin yang lapar akan makanan. Dengan semua perilaku dan kemunafikan itulah, maka Tuhan murka dengan mendatangkan hukuman kepada mereka, yakni membiarkan bangsa itu dikalahkan dan ditawan oleh bangsa lain, dibuang serta diintimidasi setiap hari di negeri pembuangan. Walau mereka rajin beribadah dan menjalankan hukum-hukum keagamaan, tidak cukup itu untuk membuat hati Tuhan berkenan kepada mereka. Untuk itulah Tuhan melalui firman hari ini menyuarakan atau menyerukan dengan sekuat-kuatnya kepada umatnya supaya sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Dan ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah bukan saja ritual atau seremonial belaka, tetapi adalah
Pertama-tama dikatakan di dalam nas kita ini tidak semena-mena atau mendatangkan kesusahan kepada sesamanya. Yang kedua, tidak memfitnah atau melahirkan berita-berita bohong yang menjatuhkan sesamanya. Yang ketiga, peduli dan mau membantu kaum miskin dan mereka yang sangat lapar. Dan yang keempat, membebaskan kaum tertindas. Dan bila Tuhan Allah sudah melihat hal-hal itu dijalankan oleh umat Israel, di dalam nas firman Tuhan hari ini dikatakan, maka Tuhan bukan saja berkenan atas ibadahnya, tetapi bahkan Tuhan akan memelihara hidup mereka, memberikan kesejahteraan kepada mereka, serta mendatangkan perlindungan dan keselamatan kepada mereka, terlebih menghadapi musuh-musuh mereka. Dan juga disebutkan tadi di dalam nas kita ini, memulihkan martabat dan wibawa mereka sebagai sebuah bangsa. Setiap doa dan permohonan mereka akan didengarkan dan diperhatikan oleh Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini bukanlah berlaku hanya kepada umat Israel dalam perjanjian lama, tetapi kepada kita saat ini sebagai umatnya. Janganlah kita hanya bisa mencela umat Israel dengan semua peribadahan dan perilaku mereka yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Namun kita juga tidak ubahnya seperti mereka dengan berpura-pura saleh, taat beribadah, tetapi ucapan dan perilaku kita kepada sesama sungguh keji dan jahat. Semuanya itu diketahui oleh Tuhan Allah. Sebagai umat yang percaya dan menerima penebusan Yesus Kristus, maka kita terpanggil untuk menjalankan ibadah yang berkenan kepadanya seperti topik hari Minggu ini. Rasul Paulus dalam kitab Roma 12 ayat 1 dengan jelas menasihatkan serta mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah, yakni hidup menurut kehendak Allah, tidak menyerahkan diri kepada hawa nafsu dunia ini. Dan bahkan Yesus sebelumnya dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai dengan 19 dengan jelas menyampaikan bahwa para pengikutnya itu haruslah pertama menyampaikan kabar baik bagi semua orang miskin. Yang kedua, memberitakan pembebasan bagi yang tertawan. Yang ketiga, memberi kesembuhan bagi mereka yang buta, yang sakit, yang lumpuh. Yang keempat, memproklamirkan tahun rahmat Tuhan yang sudah berlaku. Karena itulah juga dalam surat Rasul Yakobus mengingatkan semua orang yang percaya. Di dalam Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Bahwa semua ibadah yang kita lakukan adalah tipuan dan menjadi sia-sia bila kita tidak mengekang lidah kita dari ucapan-ucapan yang kotor, yang hina dan bohong. Tetapi ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah adalah pertama, mengunjungi yatim piatu dan para janda di dalam kesusahannya. Yang kedua, menjaga dirinya supaya tidak tercemar oleh keinginan dan hasrat duniawi. Saudaraku, jadikanlah seluruh hidupmu sebagai ibadahmu yang berkenan kepada Tuhan Allah. Ibadah kita bukan hanya ritual seremonial, tetapi ibadah kita adalah kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Ia menolong kita dengan Roh Kudus-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu pada hari Minggu ini. Kami bersuka cita menerima firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kabar baik, kabar kehidupan kepada kami. Yang mengajarkan tentang kebenaran dari Tuhan kepada kami. Berkatilah kami dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengucap syukur atas pemberitaan firman Tuhan dan atas berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita bernyanyi,
dan saatnya kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022
sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas,